Halo, selamat datang kembali di penjelajahan kita. Hari ini kita mau coba jawab pertanyaan yang, paling mendasar mungkin ya. Dari mana sih alam semesta ini datang? Apa dia ada dari dulu, selamanya? Atau lahir gitu aja dari satu momen? Pertanyaan besar ya, dan jawabannya itu nggak langsung ketemu. Iya kan? Nah, sumber kita kali ini, bab 3 dari bukunya Michio Kaku, Parallel Worlds. Fokusnya spesifik banget ke ledakan besar atau Big Bang. Kita mau bedah nih ide-ide utamanya, bukti-buktinya, siapa aja tokohnya, ya seperti yang Kaku ceritakan di bab ini. Oke, siap ya? Mari kita mulai. Siap. Oke, gini. Pertama-tama, perlu kita ingat dulu nih, pandangan orang dulu itu beda banget sama sekarang. Di tahun 1920-an gitu, banyak ilmuwan mikir alam semesta kita ya sebatas galaksi Bima Sakti ini aja. Udah, titik. Oh, cuma Bima Sakti aja ya? Jadi belum kepikiran ada galaksi lain gitu? Belum, atau paling nggak itu pandangan dominan. Makanya sampai ada perdebatan seru namanya debat besar tahun 1920. Ada Harlow Shapley, dia kekeh Bima Sakti itu ya udah alam semesta itu ya ini. Terus lawannya? Lawannya Haber Curtis. Nah, dia curiga nih, nebula spiral yang kelihatan di teleskop itu jangan-jangan galaksi lain di luar Bima Sakti, semacam pulau alam semesta sendiri gitu. Mirip lah sama dugaan Immanuel Kant seabad sebelumnya. Ini nunjukin betapa cupetnya pandangan kita waktu itu. Oke. Jadi pandangan sempit itu mulai goyah gimana ceritanya? Pasti ada penemuan baru kan? Betul. Nah, ini peran Festus Lever tahun 1912. Dia ini ngamatin galaksi-galaksi, terus nemuin sesuatu yang aneh banget. Galaksi-galaksi itu kayak bergerak ngejauh dari bumi, cepet banget lagi. Bergerak ngejauh. Iya, dan kebanyakan nunjukin yang namanya pergeseran merah atau redshift. Ini kayak petunjuk awal gitu bahwa alam semesta itu nggak diem aja, nggak statis. Kayak yang Newton atau bahkan Einstein awalnya kira, ternyata gerak, dinamis. Wah, itu pasti bikin geger ya? Lumayan. Nah, ini nyambung ke Edwin Hubble. Ceritanya dia ke Belanda tahun 1928 ketemu Willem de Sitter. De Sitter ini udah punya prediksi. Kayaknya sih makin jauh sebuah galaksi, makin cepat dia ngejauhnya. Oh, ada polanya gitu ya? Kayak balon ditiup? Persis, analogi balon ditiup itu pas banget. Titik di permukaan balon, kalau balon yang ngembang, titik yang jauh kelihatan gerak lebih cepat dari yang deket relatif ke kita. Nah, Hubble penasaran dong, bener nggak nih teorinya de Sitter? Terus dia buktikan? Iya, balik ke California, dia langsung teliti data 24 galaksi. Dan hasilnya Mengejutkan. beneran ada hubungan lurus antara jarak galaksi sama kecepatan dia menjauh. Rasionya konstan. Nah, rasio inilah yang kita kenal sekarang sebagai konstanta Hubble, simbolnya H. Ini ngukur seberapa cepat alam semesta kita mengembang. Penemuan Hubble ini jadi kayak fondasi kosmologi modern lah. Keren banget. Jadi, alam semesta fix mengembang. Terus gimana ini nyambungnya ke ide ledakan besar? Kok bisa dari mengembang jadi meledak? Nah, penemuan Hubble ini kayak membuka pintu buat gagasan yang lebih gila lagi. Sebenarnya idenya udah ada beberapa tahun sebelumnya, dari seorang pendeta sekaligus fisikawan Belgia, namanya George Lemaitre. Dia usulin konsep atom purba atau superatom. Superatom? Maksudnya? Ya, bayangin aja, di awal waktu semua materi alam semesta itu jadi satu dalam satu entitas super padat, super kecil. Terus, boom, meledak dan mengembang jadi alam semesta yang kita lihat sekarang. Ide yang, berani banget lah di zaman itu. Pasti susah diterima ya. Ide sedrastis itu, alam semesta lahir dari satu titik. Gimana reaksi orang-orang waktu itu? Susah banget. Banyak yang nganggap ide Lemaitre ini lebih kayak filsafat atau malah keagamaan, bukan sains murni. Tokoh kayak Arthur Eddington aja bilang ide ada permulaan waktu yang tiba-tiba itu menjijikan secara ilmiah. Lemaitre sering diabaikan gitu aja di konferensi fisika. Perlu waktu lama dan bukti lebih banyak biar idenya didengerin. Nah, terus muncul George Gamow. Ini beda lagi nih orangnya ya. Katanya lebih nyentrik. Haha. Ya, Gamow ini emang beda dari stereotip ilmuwan kaku. Orangnya priang, suka bercanda, jago gambar kartun, terus nulis buku sains populer yang gampang dimengerti. Banyak loh yang terinspirasi dari buku-bukunya dia. Oke. Terus, apa hubungannya Gamow sama Big Bang? Dia bawa apa ke meja?
Gamow ini ahlinya fisika nuklir. Salah satu idenya yang terkenal, walau nggak langsung ke Big Bang, itu soal terowongan kuantum. Gimana partikel bisa nembus penghalang energi gitu. Pakai prinsip ketidakpastian Heisenberg. Ini nunjukin dia paham banget soal proses-proses nuklir. Oke, fisika nuklir, terus? Nah, Gamow mikir, kalau alam semesta emang berawal dari kondisi super panas dan padat kayak kata Lemaitre, wah, fisika nuklir pasti main peran penting di awal banget itu. Dia sama mahasiswanya, Ralph Alpher, mulai deh ngitung-ngitung reaksi nuklir apa aja sih yang mungkin terjadi di dapur kosmik super panas itu. Ini yang hasilnya jadi paper alpha, beta, gamma, itu bukan sih? Yang ada cerita lucunya soal nama itu? Betul. Hahaha. Iya, Gamow itu iseng nambahin nama Hans Bethe, fisikawan nuklir hebat juga, biar singkatannya jadi alpha, beta, gamma. Alpha, beta, gamma. Padahal Bethe nggak ikut ngerjain paper itu. Iseng banget emang, tapi isinya serius banget. Seriusnya gimana? Apa hasil perhitungannya? Ini bagian pentingnya. Perhitungan mereka itu ngasih prediksi spesifik soal komposisi materi di alam semesta awal. Mereka hitung ledakan besar itu harusnya menghasilkan sekitar 75% hidrogen dan 25% helium, dilihat dari masanya. Angka ini bukan ngasal loh, tapi hasil langsung dari hukum fisika nuklir yang diterapkan ke kondisi alam semesta bayi yang panas banget itu. 75/25. Terus, angka ini cocok sama yang kita lihat di alam semesta sekarang? Cocok banget. Pengamatan bintang, galaksi, awan gas di mana-mana nunjukin komposisi yang deket banget sama angka itu. 75% hidrogen, 25% helium. Klop. Ini jadi salah satu bukti paling kuat buat Big Bang, bahkan sebelum bukti-bukti lain muncul. Teori lain tuh susah banget menjelasin kenapa helium bisa sebanyak dan semerata itu di mana-mana. Wah, oke. Selain komposisi elemen, ada lagi nggak prediksi dari tim Gamow ini? Ada, dan ini nggak kalah penting. Gamow mikir lagi, kalau dulu panas banget, harusnya ada sisa panasnya dong ya. Semacam cahaya sisa dan ledakan itu yang masih ada sampai sekarang. Ngisi seluruh jagat raya. Kayak gema atau fosil radiasi dari penciptaan gitu. Sisa panas ya? Bentuknya apa? Gamow perkirakan radiasi sisa ini bakal punya ciri khas kayak radiasi benda hitam. Gampangnya gini, Anda lihat besi dipanasin kan? Makin panas warnanya berubah dari merah, oranye, sampai putih. Nah, suhu itu nentuin warna atau spektrum radiasi yang dipancarin. Gamow prediksi warna atau spektrum suhu dari sisa panas Big Bang ini. Sempat diprediksi nggak kira-kira suhunya berapa sekarang setelah miliaran tahun? Nah, itu dia. Alper sama Robert Herman yang ngitung lebih detil tahun 1948. Mereka prediksi, karena alam semesta udah ngembang dan mendingin lama banget, suhu sisa radiasi ini sekarang harusnya cuma beberapa derajat aja di atas nol mutlak. Sekitar 5 Kelvin lah, atau minus 268 Celcius. Dingin banget. Prediksi suhu spesifik ini krusial banget, meskipun ya awalnya agak diabaikan orang. Kenapa bisa kita lihat radiasi ini sekarang? Bukannya ketutup materi lain? Pertanyaan bagus. Jadi gini, di awal-awal banget, alam semesta itu kayak sup panas. Isinya partikel-partikel bermuatan, termasuk elektron bebas yang seliweran di mana-mana. Nah, foton atau cahaya itu nabrak terus sama elektron bebas ini. Jadi nggak bisa jalan jauh, alam semesta itu buram, kayak kabut tebal. Terus kapan kabutnya hilang? Baru setelah sekitar 380.000 tahun setelah Big Bang. Waktu itu suhu udah turun cukup, sekitar 3.000 Kelvin. Proton sama elektron akhirnya bisa nempel jadi atom hidrogen yang netral. Nah, karena udah nggak banyak elektron bebas yang gangguin, kabutnya hilang, alam semesta jadi transparan. Foton-foton sisa dari zaman panas itu akhirnya bisa meluncur bebas. Cahaya inilah yang kita deteksi sekarang sebagai CMB, Cosmic Microwave Background, radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik. Banget ya argumennya Big Bang. Apa semua langsung setuju gitu aja? Ya nggak dong, selalu ada perdebatan di sains. Ada teori saingan yang cukup kuat waktu itu, namanya teori keadaan tunak atau steady state. Jagoannya itu Fred Hoyle sama beberapa temennya. Steady state. Maksudnya? Hoyle ini nggak suka banget sama ide alam semesta punya awal. Menurut dia alam semesta itu ya abadi aja. Nggak ada awal, nggak ada akhir. Emang sih mengembang, tapi menurut dia materi baru itu terus-terusan muncul gitu aja dari ruang hampa, secara spontan, buat ngejaga kepadatan alam semesta tetap sama terus. Jadi, alam semesta dari dulu, sekarang, nanti, ya kelihatannya gitu-gitu aja. Muncul dari ruang hampa?
Kedengarannya aneh juga ya. Iya, dua-duanya kedengaran aneh sih, meledak dari ketiadaan atau muncul dari ketiadaan. Hehe. Tapi Hoyle lebih srek sama idenya itu. Dan yang ironis, Yang ngasih nama Big Bang itu justru si Hoyle ini kan, buat ngejek awalnya. betul banget, dia pakai istilah Big Bang di siaran radio BBC tahun 1949. Niatnya buat ngeledek teori lawannya itu. Kayak bilang ledakan besar konyol gitulah. Tapi namanya malah nempel sampai sekarang. Padahal kalau dipikir-pikir, namanya kurang pas ya. Nggak ada ledakan di ruang kosong, yang ada itu ruangnya sendiri yang mengembang dari kondisi super padat. Tapi ya udahlah, udah kadung populer. Selain itu, Hoyle kan juga punya argumen kuat soal asal-usul elemen kimia ya, beda sama Gamow. Benar. Ini titik perbedaan seru lainnya. Hoyle yakin banget semua elemen kimia itu dimasak di dalam bintang. Di inti bintang yang panas banget itu. Bukan pas Big Bang. Kalau dia benar, ya argumen Gamow soal helium dari Big Bang jadi nggak sekuat itu kan? Terus gimana Hoyle ngejelasin elemen bisa dimasak di bintang? Nah, Hoyle dan timnya ini sukses banget ngejelasin gimana reaksi fusi nuklir di bintang bisa bikin elemen-elemen sampai besi, Fe. Mereka bahkan bisa mecahin teka-teki yang bikin Gamow bingung. Gimana caranya bintang lompatin celah massa atom 5 dan 8 yang nggak stabil. Hoyle nebak, pasti ada semacam jembatan reaksi lewat inti karbon 12 dalam keadaan tertentu. Dan tebakannya benar. Pas keadaan itu ditemuin di laboratorium, wah itu kemenangan besar buat teori Hoyle soal elemen dibikin di bintang. Keren. Tapi kan ada elemen yang lebih berat dari besi. Kayak emas, uranium gitu. Itu gimana? Nah, untuk Hoyle sadar perlu dapur yang lebih panas lagi dari inti bintang biasa. Jawabannya, ledakan bintang masif atau supernova. Pas bintang gede meledak, suhunya bisa triliunan derajat. Cukup panas buat ngebentuk elemen-elemen berat itu. Jadi, emas di cincin Anda atau uranium di pembangkit listrik itu kemungkinan besar lahir dari ledakan bintang purba. Jadi, siapa yang benar dong? Gamow bilang elemen ringan dari Big Bang, Hoyle bilang semua dari bintang. Ternyata, dua-duanya punya bagian benernya. Gamow itu bener soal hidrogen dan helium. Jumlahnya yang banyak banget dan merata itu paling pas dijelasin kalau asalnya dari Big Bang. Tapi Gamow gagal jelasin elemen berat. Nah, Hoyle bener soal elemen-elemen yang lebih berat dari helium. Itu emang dimasak di bintang dan supernova. Jadi alam semesta awal nyediain bahan baku utama H dan He, terus bintang-bintang jadi pabrik pengolahnya jadi elemen yang lebih kompleks. Kebenarannya ada di gabungan kedua ide ini. Oke, jadi saling melengkapi ya. Lalu, apa yang bikin teori steady state-nya Hoyle akhirnya mulai kalah pamor? Ada dua pukulan utama. Pertama, bukti dari pengamatan langsung. Teori steady state kan bilang alam semesta nggak berubah ya, sama aja dari dulu sampai sekarang. Tapi pas teleskop makin canggih, kita bisa lihat galaksi yang jauh banget. Artinya kita lihat kondisi masa lalu kan. Nah, galaksi-galaksi purba itu ternyata kelihatan beda sama galaksi dekat kita sekarang. Berarti alam semesta emang berevolusi, berubah seiring waktu. Ini bertentangan sama steady state. Terus yang kedua, Yang kedua, balik lagi ke helium. Seperti yang kita bahas tadi, helium itu jumlahnya 25% massa dan ada di mana-mana secara seragam. Susah banget dijelasin kalau cuma dibikin di bintang. Tapi kalau dibikin massal pas Big Bang kayak kata Gamow, nah itu cocok banget sama data. tapi pukulan telaknya bukan dari situ ya, ada penemuan yang nggak sengaja itu kan. Betul, ini dia game changer-nya. Tahun 1964, ada dua insinyur radio di Bell Labs, namanya Arno Penzias sama Robert Wilson. Mereka lagi ngetes antena microwave baru yang super sensitif. Kok mereka keganggu terus sama suara desis radio aneh? Konstan banget, datang dari semua arah langit, siang malam sama aja. Ini yang mereka kira gara-gara kotoran burung darah itu ya? Iya, beneran. Mereka sampai naik dan bersihin antena dari kotoran burung dikira itu penyebabnya. Udah coba cek semua kemungkinan gangguan, tapi desis misterius itu tetap aja ada. Pusing mereka. Terus gimana ketahuannya itu bukan gangguan biasa? Nah, ini untungnya.
Secara kebetulan, mereka dengar kabar ada tim fisikawan di Universitas Princeton yang dipimpin Robert Dicke. Tim ini justru lagi sibuk ngebangun alat khusus buat nyari sisa radiasi panas dari Big Bang. Persis seperti yang diprediksi Gamow, Alpher, sama Herman puluhan tahun sebelumnya. Wah, pas banget. Jadi mereka ketemu. Iya, mereka kontak. Dan langsung klik. Penzias sama Wilson sadar desis misterius yang mereka deteksi itu bukan gangguan. Tapi ya, itu dia. Cosmic Microwave Background, CMB. Gema dari Big Bang yang dicari-cari itu. Penemuan ini, yang cocok banget sama prediksi teori Big Bang, bikin Penzias dan Wilson dapat Nobel Fisika tahun 1978. Dan ini bisa dibilang akhir dari dominasi teori steady state. Luar biasa ya ceritanya. Kayak kepingan puzzle yang akhirnya nyambung. Tadi sempat disinggung juga soal kesempatan yang terlewat antara Hoyle dan Gamow. Oh iya, cerita menarik gitu. Jadi tahun 1956, Gamow yang waktu itu masih ngira suhu CMB sekitar 50K, sama Hoyle yang jelas-jelas tentang Big Bang, lagi ngobrol di mobil. Nah, si Hoyle ini nyeletuk, dia ingat pernah baca paper lama dari Andrew McCullough tahun 1941. Paper itu nyimpulin suhu ruang antar bintang sekitar 2,3 Kelvin dari analisis molekul di angkasa. 2,3 Kelvin. Itu kan deket banget sama suhu CMB yang sebenarnya, 2,7K. Iya, deket banget. Coba bayangin, kalau waktu itu mereka wah, jangan-jangan ini sisa panas Big Bang yang nggak mau prediksi. Mungkin CMB udah ketahuan jauh lebih awal, tapi ya nggak kepikiran aja saat itu. Menunjukkan kadang bukti udah ada di depan mata, tapi belum kelihatan hubungannya. Oke, jadi penemuan CMB ini titik baliknya. Setelah itu gimana perkembangannya? Penelitian CMB makin gencar dong ya? Banget. Penemuan Penzias dan Wilson itu membuka pintu air penelitian CMB. Misi-misi satelit diluncurkan khusus buat ngukur CMB ini lebih teliti. Ada COBE, terus yang paling terkenal mungkin WIMAP, Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, diluncurkan 2001. Nah, WIMAP ini berhasil bikin peta CMB dengan detail yang luar biasa. Kayak foto bayi alam semesta pas umurnya baru 380.000 tahun. Kelihatan ada fluktuasi suhu super kecil di peta itu. Foto bayi alam semesta ya? Keren. Terus dari data WMAP yang super detail itu apa aja yang bisa kita tahu? Wah, banyak banget. Data WMAP ini kayak konfirmasi super kuat buat model Big Bang. Akurasinya gila-gilaan. Dari situ kita bisa nentuin umur alam semesta dengan cukup presisi. Sekitar 13,8 miliar tahun. Kita juga jadi tahu komposisinya. Materi biasa yang kita kenal ini cuma sekitar 5%. Terus ada 27% materi gelap yang misterius, dan sisanya 68% energi gelap yang lebih misterius lagi. Hanya 5%. Materi biasa, wow. Iya. Dan kita juga tahu geometri alam semesta itu ternyata datar. Intinya, WMAP ini benar-benar mengubah kosmologi. Dari yang tadinya banyak spekulasi, jadi ilmu yang presisi banget. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih ya perjalanan kita hari ini. Dimulai dari pandangan sempit, alam semesta cuma Bima Sakti. Terus Hubble nemulin alam semesta mengembang. Lemaitre kasih ide radikal, atom purba. Gamow datang bawa fisika nuklir, prediksi rasio hidrogen helium, dan adanya CMB, plus suhunya. Terus ada perlawanan dari Hoyle dengan steady state-nya yang malah ngasih nama Big Bang. Akhirnya, Penzias dan Wilson nggak sengaja nemuin CMB. Terus WIMAP memetakannya dengan detail luar biasa. Semua bukti ini ngarah ke satu kesimpulan. Big Bang jadi model standar kita buat ngejelasin asal-usul alam semesta. Kuat banget dukungannya dari berbagai sisi. Jadi apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Kita udah tahu bagaimana alam semesta ini berawal dan berkembang menurut teori terbaik kita saat ini. Betul. Tapi tentu aja ceritanya nggak berhenti di sini. Bab 3 buku kaku ini kan fokusnya gimana kita bisa sampai ke model Big Bang standar ini. Tapi model ini sendiri masih punya pertanyaan besar loh. Big Bang itu ngejelasin dengan baik apa yang terjadi setelah momen awal itu. Tapi dia nggak bisa ngejelasin apa yang terjadi sebelumnya. Atau kenapa Big Bang itu terjadi? Pertanyaan kenapa ada sesuatu daripada tidak ada sama sekali itu ya? Nah, itu dia. Misteri itu yang terus mendorong para fisikawan ke teori-teori yang lebih
gimana ya, eksotis mungkin ya. Kayak teori inflasi kosmik atau teori string yang coba ngintip ke momen paling awal itu atau bahkan sebelumnya. Jadi masih banyak yang belum kita tahu ya. Jelas. Dan sebagai penutup nih, balik lagi ke nama Big Bang yang ironis itu. Coba Anda pikirkan deh, kalau Anda bisa kasih nama baru buat momen penciptaan alam semesta kita, nama apa yang menurut Anda lebih pas? Mungkin sesuatu yang lebih deskriptif soal ekspansi ruang itu sendiri. Atau yang lebih puitis mungkin. Ya, buat bahan renungan aja. Oke, pertanyaan menarik untuk dibawa pulang. Terima kasih banyak sudah nemenin kita menjelajahi kisah ledakan besar hari ini. Semoga pembahasan ini bikin Anda makin paham dan makin penasaran sama alam semesta kita yang luar biasa ini ya. Jangan berhenti bertanya, jangan berhenti belajar. Sampai ketemu lagi di pembahasan kita berikutnya.